Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini mengenai batu empedu. Masih bersama dengan saya Dr. Reni dan juga Dr. Lisda. Tadi saatnya Dr. Reni ya yang menjelaskan ya. Mungkin silahkan dilanjutkan dokter. Kita lanjut ya dokter. Oke, kita lanjut. Tadi kan untuk diagnosis itu ya, saya lupa, ada namanya tanya jawab, pemeriksaan fisik, sama pemeriksaan penunjang. Tadi yang dijelaskan adalah tanya jawab, proses tanya jawab ke pasiennya, proses nyeri yang dialami oleh pasiennya. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik nih. Pemeriksaan fisik tadi kan yang saya sudah sebutin tadi di awal, ada yang namanya gejala Murphy sign. Jadi adanya nyeri tekan pada perut kanan ketika pasiennya menarik nafas yang lebih panjang. Nah, hal ini sebenarnya berbarengan nih sama yang kayak dijelasin oleh Dr. Lisda sebelumnya ya. Penyakit pada batu empedu biasanya itu akan berbarengan dengan proses peradangan. Nah, biasanya Murphy itu terjadi ketika memang udah ada juga peradangan pada saluran empedunya gitu kan. Nah, kemudian pasiennya juga akan mengalami ikterik nih. Ikterik itu bisa dilihat pada mata nih misalnya kan. Mata kita lihat nih bagian area putih pada mata itu berwarna kuning misalnya kan. Terus pasiennya juga ngeluh buang air kecilnya misalnya berwarna seperti coklat teh, juga harus ya diwanti-wanti ya. Berarti kan proses-proses pewarnaannya itu ada yang keganggu gitu kan. Terus atau misalnya memang badannya nih yang berwarna kuning pada pasien ini gitu kan. Kalau untuk yang BAB-nya yang seperti dempul tadi, itu biasanya kenanya di saluran dari empedunya. Jadi kan nggak nyampe ini prosesnya ke bawah kan untuk pewarnaannya gitu. Tapi nggak semua yang sekiranya badan kuning atau mata kuning atau cairan itu terkena ini enggak. Tapi kira-kira di antaranya gejalanya seperti itu ya? Ya, kira-kira gejalanya seperti itu gitu kan. Bagaimana sih pemeriksaan penunjang untuk kita mengetahui nih mengenai batu empedu itu sendiri? Jadi yang pertama yang bisa dilakukan mungkin bisa melakukan foto polos abdomen, tapi sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan ya ronsen nih, ibaratnya ronsen pada bagian perutnya gitu kan. Karena banyak batu itu nggak terlihat sebenarnya, kecuali dia memang batunya itu batu kalsium. Kalau kalsium memang dia bakal terlihat tuh seperti warna pada layar ya. Nih yang ini nih. Nah, itu gambaran batunya kelihatan nih warnanya putih. Berarti memang kebanyakan dia kalsiumnya. Tapi pada pasien-pasien yang batu empedu biasanya itu kan yang paling banyak tuh batunya karena kolesterol. Nah, kalau penampakan lewat ronsen abdomen itu dia nggak bakal kelihatan. Dia gambarnya justru radiolucent. Maksudnya radiolucent itu dia hitam. Jadi nggak memberikan bayangan putih kayak gini gitu. Terus selanjutnya ada pemeriksaan USG abdomen. Nah, USG abdomen ini merupakan baku standar ya untuk pemeriksaan dari gejala-gejala batu empedu. Nantinya kita bakal ngelihat adanya gambaran batu nih pada gambaran USG-nya. Terus bisa juga nantinya terdapat penebalan pada kandung empedu itu sendiri. Kalau misalnya dianya meradang kan biasanya dia lebih tebal. Terus misalnya batunya ada di sana dia bakal kelihatan nih dari gambaran USG. Makanya kalau misalnya pasien-pasiennya udah sering nih misalnya kan ngalamin keluhan-keluhan nyeri nih pada perut kanan atas, hilang timbul, jalar nih sampai ke bahu, saranin aja buat melakukan pemeriksaan USG. Karena USG itu sendiri memang merupakan baku emas buat penegakan diagnosis dari batu empedu itu sendiri. Nah, pemeriksaan lanjutannya bisa juga dilakukan endoskopi. Endoskopi itu kayak pemeriksaan sama ya, kayak misalnya mah-mah yang udah berlangsung kronis lama, pasiennya di endoskopi tuh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi memang membutuhkan biaya yang mungkin jauh relatif lebih besar ya dibandingkan dengan USG itu sendiri. Pemeriksaan yang lebih baik lagi apa? Ada yang namanya MRCP. Jadi ini kayak misalnya magnetic resonance cholangiopancreatography. Jadi kayak misalnya CT scan dari abdomennya itu sendiri. Nah, biasanya hal ini tuh dilakukan pada apa? Pada kasus batu di saluran empedu. Karena kalau misalnya batu saluran empedu memang pemeriksaan yang paling bagus itu adalah MRCP. Ya, jadi dia bisa melihat lebih lanjut nih bagaimana gambaran batu di saluran-saluran tersebut dan juga kan bisa, namun sayangnya ini biayanya itu juga lebih tinggi nih, nggak bisa kejangkau kalau misalnya masyarakatnya mungkin menengah ke bawah gitu kan. Jadi pemeriksaannya memang kalau untuk batunya sekedar batu empedu doang biasanya USG aja, tapi kalau memang ada di saluran empedu biasanya ada pemeriksaan saran lanjutan nih, MRCP namanya. Kalau misal pemeriksaan laboratorium apa yang bisa kita periksa? Ya kita cek nih misalnya kadar kolesterol dari pasiennya, biasanya kita cek propilipid namanya kan, bakal ada peningkatan biasanya kalau misalnya pasien-pasien dengan batu empedu, karena tadi kan salah satu faktor resiko dari terjadinya batu empedu itu sendiri adalah karena
perlemakan yang banyak, jadi kan karena adanya kolesterol yang terjadi karena memang pola makannya nih ya memang suka makan makanan berlemak tinggi, misalnya makan goreng-gorengan atau santan-santanan gitu kan. Terus kadar apa lagi yang bisa dicek? Kadar bilirubin. Bilirubin tadi itulah tadi kan misalnya pasien ada kuning nih, kita cek nih kadar bilirubinnya. Kalau bilirubinnya tinggi, nah berarti ada gangguan nih. Kita cek lagi nantinya bilirubinnya itu bilirubin yang direct atau indirect. Jadi ada yang maksudnya ada yang di dalam atau memang di luar. Kalau di luar berarti kita ngomongin yang ada di saluran nih gitu kan. Terus ada juga kadar leukosit. Leukosit itu kadar sel darah putihnya. Kalau misalnya pasien ada infeksi gitu kan ada proses inflamasi, peradangan, biasanya leukosit angka sel darah putih itu akan ikut meningkat gitu. Kalau pemeriksaan lainnya menyesuaikan aja, karena misalkan ada komplikasi-komplikasi lanjutan terhadap dari batu empedu itu sendiri. Izin dok, berarti memang untuk pemula lah ya dikatakan, alangkah lebih baiknya jika ingin mengetahui apakah ada batu empedu atau tidak, itu disaranin untuk yang pertama USG. Itu ya dok ya? Sebenarnya konsultasikan diri kan, lakukan tanya jawab dulu ke dokternya, kalau memang kita dicurigain, ya untuk dilakukan USG biasa ada saran. USG begitu ya, baik. Kemudian kalau untuk selanjutnya kita bahas tentang penata laksanaannya ya. Kalau untuk penata laksanaan dari batu empedu itu sendiri, kita bilangin ada proses yang namanya non-invasif atau invasif. Non-invasif berarti kita nggak melakukan proses pembedahan. Kalau invasif berarti ada proses pembedahan nih dilakukan pada pasiennya. Kalau yang tidak dengan pembedahan, apa yang harus dilakukan pada pasien ini gitu kan. Kalau misalnya ukuran batunya masih relatif lebih kecil ya, misal di bawah 2 cm, kemudian pasiennya batunya juga masih di bawah 4 jumlahnya, biasanya pasien itu dianjurkan untuk diet dulu, pengaturan terhadap pola makan sehari-harinya. Jadi harus diet rendah lemak sama diet tinggi protein. Perbanyak konsumsi sayur, perbanyak konsumsi buah-buahan gitu kan. Dan juga ada obat-obat yang digunakan untuk memecah batu itu sendiri. Obat-obatannya kita kenal dengan asam ursodeoxycholic acid gitu kan. Tapi yang ini ursodeoxycholic acid ini itu sebenarnya rekomendasi dari dokter ya. Kalau memang ukuran batunya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya gitu kan. Terus ada pemeriksaan penata laksanaan lanjutan kita kenal dengan ESWL. Jadi ESWL itu kita ngelakukan kayak di gambar yang ini nih. Nih yang ini ya. Ini kita pakai gelombang kejut yang nih, jadi pakai gelombang kejut, jadi nggak diapa-apain, memang dipecah ibaratnya itu dari luar, jadi ada pemeriksaan di sini itu ada pemandunya gitu. Nah selanjutnya ada juga IRCP, jadi endoskopi yang tadi, jadi ada dimasukin alat nih kan kayak teropong, di teropong nantinya diangkat batunya, jadi itu pemeriksaan penata laksanaan yang sifatnya tidak melakukan pembedahan, jadi nggak ada proses-proses invasif lainnya nih ke pasien ini gitu kan. Nah sedangkan kalau misalnya yang invasif berarti kita butuh pembedahan, biasanya kalau batunya tadi ukurannya udah lebih 2 cm, udah sangat mengganggu dan jumlahnya itu sangat banyak sekali. Jadi nggak mungkin kita masih melakukan dengan obat, karena dengan obat itu sendiri kan lama ya, namanya proses pemecahan itu lama sekali. Jadi yang harus dilakukan adalah proses pembedahan. Tujuannya kenapa sih harus dibedah ya? Tadi untuk mengatasi nyeri pada pasiennya supaya nggak terlalu mengganggu aktivitasnya, sama kita menghindari efek berkelanjutannya. Karena wanti-wanti pada beberapa persen kasus batu empedu yang tidak ditangani itu bisa memicu terjadinya keganasan pada area kandung empedu itu sendiri. Karena tadi kan terjadi proses metaplasi, maksudnya terjadi proses yang lebih lanjut nih, jaringan-jaringannya bermetaplasia lebih lanjut, jadi dia memicu terjadinya kanker. Kankernya paling banyak tuh kanker kandung empedu. Memang nggak banyak kasusnya, tapi itu salah satu yang bisa terjadi kalau pasiennya memendam si batunya gitu, nggak mau ditata laksana lebih lanjut. Nah biasanya dok izin, sebelum masuk ke kanker itu berarti kan adalah rasa-rasa sakit seharusnya ya, karena batu empedu itu sudah membesar katakanlah. Berarti seharusnya dia tidak akan menjadi kanker kalau sebelumnya bisa ditangani dengan baik begitu ya? Ya benar banget. Jadi kan ibaratnya kan kalau misalnya pasien itu udah datang memeriksakan dirinya, udah ada saran untuk dilakukan proses pembedahan, ya ikutin gitu kan. Kalau misalnya nggak dilakukan ya mungkin dia bisa bagus nih dalam 2 tahun, 3 tahun memang masih bagus dengan gejala yang memang dialami seperti biasanya. Tapi yang kita khawatirkan ada jaringan yang dapat ibaratnya tuh berkembang gitu kan, berkembang karena proses peradangan yang terus-terusan berlangsung lama gitu kan. Jadi ada proses perkembangan lebih lanjut nih dari jaringan-jaringan sekitarnya, ibaratnya yang tidak normal dibandingkan dari yang normalnya gitu kan. Nah itu yang kita khawatirkan dapat menjadi kanker. Memang kasusnya nggak begitu banyak, tapi ada kemungkinan untuk menjadi kanker tersebut gitu. Baik.
Jadi untuk proses bedah itu sendiri, ada bedah yang namanya bedah ringan ya, cuma diambil berarti kandung empedunya aja. Atau kalau misalnya dia udah luas banget ya kita harus buka perutnya banget gitu kan. Misalnya dia udah pecah nih, udah cairannya udah masuk mengisi rongga perut, udah terjadi proses yang namanya proses peradangan akut banget dari rongga perut. Berarti kan itu prosesnya berbahaya. Jadi memang harus dicari nih, dicarinya itu lewat bedah mayor kalau kita bilangnya. Jadi perutnya memang benar-benaran dibuka di laparoskopi gitu intinya. Ya. Itu dok kalau dipecah gimana dok? Ini katakanlah saya sebagai orang betul-betul awam yang tidak tahu ya gimana proses isi pembedahan itu kalau sudah pecah nyebar kemana-mana itu gimana dok? Ya kalau udah nyebar kemana-mana berarti kan cairannya tadi kan berarti memasuki rongga perut nih. Iya. Kan di dalam perut itu kan rongga ya. Kalau udah merongga di sana pasiennya akan merasakan nyeri yang sangat hebat. Jadi bisa sampai juga tensi turun ya, pasien bisa jatuh ke kondisi shock, nyerinya nyeri yang hebat banget. Terus kalau nggak ditata laksana segera, efek yang paling fatal dari peristiwa dari peritonitis kita kenalnya itu adalah kematian. Jadi jangan sampai kita masuk ke fase itu gitu. Jadi kalau misalnya memang udah ada saran direkomendasiin, ya memang harus dilakukan segera, nggak usah ditunggu-tunggu lagi gitu. Dan kalaupun segera mudah-mudahan bisa selamat begitu dok ya kalau segera ditangani. Kalau segera ditangani dengan prosedur yang tepat ya, dengan dokter yang juga memang ahli di bidangnya ya pasti insya Allah lah akan selamat gitu. Nah, ini pencegahannya. Kalau untuk pencegahan sebenarnya kita balik lagi ke faktor resikonya. Jadi kan tadi kan faktor resikonya karena makan makanan yang memang banyak lemaknya. Berarti yang harus kita lakukan ya hindari konsumsi makanan berlemak tinggi, perbanyak konsumsi sayur buah gitu kan, perbanyak konsumsi juga makan makanan yang proteinnya banyak, banyak juga minum air putih dan lakukan olahraga nih. Olahraga, aktivitas fisik itu penting banget. Jangan mager-mageran. Kadang kan kita kan makannya banyak tapi nggak diikutin oleh aktivitas yang baik juga gitu. Kalau untuk pencegahan sih itu aja. Kita balik lagi intinya faktor resikonya. Kalau ngomongin umur, misalkan kita nggak bisa nih mau ngubah umur gitu kan. Kalau ngomongin wanita lebih banyak dibandingkan pria ya nggak mungkin juga ngubah jenis kelamin gitu kan. Jadi yang bisa kita ubah tuh yang mana? Yang tadi gitu kan, konsumsi makanannya sama aktivitas fisik nih yang bisa kita lakuin. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih dokter Reni dan dokter Lisda akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.